Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dalam Zoom meeting pada hari ini. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Johan Andrian dengan NPM 22380078. Di sini saya sebagai moderator untuk memandu jalannya presentasi pada hari ini. Judul materi yang akan kami presentasikan yaitu hubungan struktur aktivitas hormon steroid kelamin. Next. Baik, di sini nama-nama kelompok kami yaitu ada saya sendiri, Johan Andrian, Jovita Putri, Juanda Pragumansah, Karista Putri Ipantri, Karenina, Kalisa Aritia Putri, Karisma Agraini, Nada Rahadatul Aisi, dan Nadila Rahmadona. Untuk materi yang pertama yaitu sejarah. Hormon steroid. Hormon steroid kelamin telah lama dikenal sebagai molekul penting dalam fisiologi manusia, khususnya dalam reproduksi dan perkembangan seksual. Berikut adalah garis besar sejarah penemuan dari studi hormon steroid kelamin. 1. Awal penelitian tentang reproduksi pada tahun 1800-an. Pada abad ke-19, para ilmuwan mulai menyadari adanya hubungan antara gonad, yaitu testis dan ovarium, dan perkembangan seksual. Pada tahun 1849, Arnold Adolph Berthold melakukan eksperimen dengan ayam jantan, menunjukkan bahwa testis mempengaruhi perkembangan karakteristik seksual sekunder, meskipun mekanisme kimianya belum diketahui. 2. Penemuan hormon seks pada awal tahun 1900-an. Pada tahun 1905, istilah hormon pertama kali digunakan oleh Ernest Starling untuk mendeskripsikan zat kimia yang mengontrol fungsi tubuh. Pada tahun 1920-an, ilmuwan seperti Adolf Buchanan dan Edward Doisy berhasil mengekstraksi hormon seks dari urin dan ovarium. Kemudian pada tahun 1929, estron, salah satu estrogen utama, pertama kali diisolasi oleh Adolf Buchanan. Pada pada tahun 1931, testosteron diisolasi oleh Buchanan dan Leopold Ruzicka. 3. Sintesis dan pemanfaatan hormon seks pada tahun 1930-an sampai 1950-an. Pada tahun 1935, testosteron berhasil disintesis secara kimia oleh Buchanan dan Ruzicka, yang kemudian dianugerahi Nobel Kimia. Pada tahun 1939, estradiol dan progesteron juga berhasil disintesis, memungkinkan produksi hormon sintesis, memungkinkan produksi hormon sintetis untuk keperluan medis. Hormon ini mulai digunakan untuk terapi hormonal seperti pengobatan gangguan menstruasi, infertilitas, dan terapi penggantian hormon. Next. Yang keempat, pengembangan pil kontrasepsi pada tahun 1950-an. Pada tahun 1951, Carl Gerasi Gregory Pincus dan timnya mengembangkan progesteron sintetis yang menjadi dasar pil kontrasepsi oral pertama. Pil kontrasepsi revolusioner ini mulai dipasarkan pada awal 1960-an, membawa perubahan besar dalam kontrol kelahiran dan perencanaan keluarga. Yang kelima, penelitian modern pada 1970-an sampai sekarang. Teknologi modern memungkinkan pemahaman lebih mendalam tentang reseptor hormon steroid dan mekanisme molekuler kerjanya.
Hormon-hormon ini sekarang digunakan untuk berbagai terapi, termasuk pengobatan kanker hormon sensitif, terapi penggantian hormon HRT pasca menopause, dan pengelolaan disforia gender. Next, definisi hormon steroid kelamin. Hormon steroid kelamin adalah hormon yang berasal dari kolesterol, diproduksi oleh gonad, yaitu testis dan ovarium, serta kelenjar adrenal, dan berperan dalam pengaturan fungsi reproduksi, perkembangan seksual, serta karakteristik seks sekunder. Contohnya adalah testosteron, estrogen, dan progesteron. Next. Selanjutnya, mekanisme kerja obat. Yang pertama, penyerapan dan distribusi. Sifat lipofilik hormon steroid kelamin seperti estrogen, progesteron, dan testosteron larut dalam lemak sehingga mudah melewati membran sel. Transport darah diangkut oleh protein plasma seperti seks hormon, binding globulin, atau albumin yang melindungi hormon dari degradasi cepat. Yang kedua, masuk ke sel. Karena sifat lipofilik, hormon steroid dapat masuk ke sel target melalui difusi pasif tanpa memerlukan transporter khusus. Next. Yang ketiga, pengikatan ke reseptor intraseluler. Setelah masuk, hormon berikatan dengan reseptor spesifik yang berada di sitoplasma atau langsung di inti sel. Reseptor ini termasuk reseptor androgen untuk testosteron dan dihidrotestosteron, reseptor estrogen untuk estradiol, estron, dan estriol, reseptor progesteron untuk progesteron. Reseptor ini berbentuk protein yang mengalami perubahan konformasi setelah berikatan dengan hormon. Yang keempat, translokasi ke inti sel. Kompleks hormon reseptor berpindah ke inti sel, di mana ia mengenali dan berikatan dengan hormon respon elemen pada DNA. Next. Selanjutnya yaitu regulasi transkripsi gen. Kompleks hormon reseptor berfungsi sebagai faktor transkripsi yang mengatur ekspresi gen target. Aktivitas gen meningkatkan sintesis mRNA yang akan diterjemahkan menjadi protein tertentu. Penekanan gen menghambat ekspresi gen yang tidak diperlukan. Gen yang diatur ini berkaitan dengan berbagai proses biologis seperti diferensiasi, pertumbuhan sel, atau metabolisme. Kemudian ada sintesis protein dan efek biologis. Protein yang disintesis akibat regulasi gen ini bertanggung jawab atas berbagai efek biologis seperti hormon steroid kelamin, contohnya seperti estrogen, yaitu memerlukan siklus menstruasi, proliferasi endometrium, dan kesehatan tulang, yang berperan dalam mengatur kolesterol dan berfungsi sebagai kardiovaskular. Kemudian ada progesteron, yaitu mendukung kehamilan dengan mempersiapkan lapisan endometrium untuk implantasi. Kemudian mengurangi kontraksi uterus untuk mencegah keguguran. Kemudian ada testosteron dan DHT, yaitu mendukung spermatogenesis, pertumbuhan otot, dan perkembangan karakteristik seks pria, serta mengatur libido pada pria dan wanita. Next. Yang ketujuh yaitu ada efek non-genomik, yaitu cepat. Selain mekanisme genomik atau regulasi gen, hormon steroid juga memiliki efek non-genomik yang berlangsung cepat, seperti aktivitas reseptor pada membran sel, pengaruh pada jalur sinyal intraseluler, seperti jalur kalsium protein kinase. Contohnya yaitu estrogen dapat meningkatkan vasodilatasi melalui aktivitas jalur nitrit oksid atau NO. Kemudian yang terakhir yaitu ada metabolisme dan eliminasi metabolisme, di mana hormon steroid di metabolisme di hati menjadi bentuk inaktif melalui proses hidroliksasi atau konjugasi, yaitu ekskresi hasil metabolisme diekskresikan melalui urin atau empedu. Next. Penggolongan obat. Estrogen, hormon yang diproduksi oleh ovarium pada wanita. Obat-obatan yang mengandung estrogen sering digunakan untuk pengobatan gangguan hormon pada wanita, kontrasepsi, dan terapi penggantian hormon HRT pasca menopause. Contoh obat: estradiol, etinil estradiol, conjugated estrogen. Next.
Progestogen, progestin, obat yang mirip dengan progesteron, hormon yang diproduksi oleh ovarium dan plasenta. Digunakan untuk pengaturan siklus menstruasi, terapan hormon, dan kontrasepsi. Contoh obat medroxprogesteron, asetat, norethindron, dan levonorgestrel. Next. Testosteron, hormon pria utama yang diproduksi oleh testis, digunakan dalam pengobatan penggantian hormon pada pria dengan kadar testosteron rendah. Contoh obat, testosteron enatet, testosteron sipionet, dan testosteron propionet. Next. Antiestrogen, obat yang menghambat efek estrogen di dalam tubuh, digunakan dalam pengobatan kanker payudara dan beberapa kondisi medis lainnya. Contoh obat, spironolakton, finasteride, dan flutamide. Next. Selanjutnya ada penggolongan obat anti-androgen, yaitu obat yang menghambat efek testosteron dan hormon androgen lainnya. Digunakan dalam pengobatan kondisi seperti kanker prostat, hirsutisme, dan kondisi lainnya. Contoh obatnya itu ada spironolakton, finasteride, dan flutamide. Oke, next. Berikut adalah skema hubungan struktur aktivitas obat. Next. Berikut adalah gambar dari hubungan struktur aktivitas obat. Bisa dilihat di gambar. Hubungan struktur aktivitas obat. Hubungan struktur aktivitas atau QSAR obat hormon steroid kelamin merujuk pada hubungan antara struktur kimia suatu obat dengan aktivitas biologisnya. Dalam hal obat hormon steroid kelamin, hubungan ini sangat penting karena struktur molekulnya dapat mempengaruhi bagaimana obat berinteraksi dengan reseptor hormon, serta bagaimana obat tersebut meniru atau menghambat aktivitas hormon alami dalam tubuh. Next. Faktor struktur yang mempengaruhi aktivitas biologis. Skeletal struktur steroid hormon steroid kelamin seperti estrogen, progestogen, dan testosteron memiliki struktur dasar steroid yang terdiri dari 4 cincin karbon yang saling terhubung. Perubahan dalam struktur dasar ini dapat mempengaruhi aktivitas biologisnya. Contoh, estrogen seperti estradiol dan testosteron, keduanya berbagai struktur steroid dasar tetapi perbedaan dalam gugus fungsional pada cincin aromatik seperti grup hidroksil di estrogen atau grup keton pada testosteron menyebabkan mereka berikatan dengan reseptor estrogen atau androgen masing-masing. Next. Gugus fungsional. Gugus fungsional yang terikat pada struktur steroid memainkan peran penting dalam memodulasi potensi dan spesifisitas hormon tersebut terhadap reseptor yang sesuai. Sebagai contoh, estradiol memiliki gugus hidroksil OH pada posisi C3 dari cincin A yang penting untuk aktivitas estrogenik. Testosteron memiliki grup keton pada posisi C3 yang penting untuk pengikatan dengan reseptor androgen. Next. Selanjutnya masih hubungan struktur aktivitas obat, yaitu ada aromatisasi. Aromatisasi cincin steroid menjadi cincin aromatik seperti pada estrogen, meningkatkan ikatan dengan reseptor estrogen dan juga meningkatkan aktivitas estrogenik. Contoh estrogen seperti estradiol memiliki struktur cincin aromatik yang meningkatkan interaksi dengan reseptor estrogen. Selanjutnya,
Selanjutnya konformasi dan rantai samping. Konformasi tiga dimensi molekul juga berperan penting dalam bagaimana obat berinteraksi dengan reseptor. Perubahan pada konformasi molekul dapat mengubah seberapa kuat dan spesifik obat tersebut mengikat reseptor tertentu. Contoh, pada progesteron, perubahan dalam rantai samping seperti pada metroksiprogesteron dapat mempengaruhi efek progestin pada uterus ataupun juga ovarium. Next. Yang selanjutnya ada substitusi pada posisi tertentu. Penambahan atau perubahan gugus pada posisi tertentu dalam struktur steroid dapat meningkatkan atau menurunkan potensi obat. Contohnya ada penambahan etil atau metil pada posisi tertentu dalam struktur steroid, seperti pada norethindrone yang meningkatkan aktivitas progestin dan stabilannya. Oke, next. Lalu, potensi dan efek selektivitas modifikasi pada struktur yang dapat menghasilkan obat dengan potensi yang lebih tinggi atau selektivitas yang lebih baik untuk reseptor tertentu, seperti pada obat-obatan yang bertindak sebagai agonis atau antagonis. Contohnya ada tamoxifen yang memiliki struktur yang mirip dengan estrogen, bertindak sebagai antagonis estrogen pada payudara tetapi sebagai agonis pada tulang dan uterus. Next. Contoh praktis dari hubungan struktur aktivitas. Estrogen dan progestin. Perubahan pada struktur dasar steroid dapat menyebabkan perbedaan dalam kemampuan obat untuk mengikat reseptor estrogen ataupun progestin. Misalnya etil estradiol atau bahan aktif dalam pil KB memiliki etilasi pada posisi C17 yang meningkatkan kestabilan dan potensi aktivitas estrogenik dibandingkan dengan estradiol alami. Terus testosteron dan derivatifnya. Derivatif sinetis seperti methanrosneolon atau steroid anabolik memiliki perubahan pada struktur yang meningkatkan efek anabolik atau pembangunan otot dibandingkan dengan testosteron alami. Selanjutnya yang terakhir ada inkubator aromatis. Obat seperti latrozole dan anastrozole menghambat enzim aromatis yang mengubah testosteron menjadi estrogen. Struktur mereka didesain untuk menghambat enzim ini secara selektif, yang mengurangi kadar estrogen dan digunakan dalam pengobatan kanker payudara, hormon reseptor positif. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Hubungan struktur aktivitas hormon steroid kelamin menunjukkan bahwa struktur kimia molekul, termasuk gugus fungsional, aromatisasi, dan modifikasi rantai samping, mempengaruhi potensi, selektivitas, dan interaksi dengan reseptor hormon. Perubahan kecil dalam struktur dapat meningkatkan efektivitas atau mengurangi efek samping, sehingga pemahaman ini penting untuk pengembangan obat yang lebih optimal. Terima kasih. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami, dan di sini kami memberikan kesempatan bagi yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengangkat tangannya. Baik, untuk yang pertama yaitu Fatma Aris, dipersilahkan. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Fatma Aristiawan dengan NPM 223800065. Jelaskan mekanisme pengikatan obat terhadap reseptor hormon dan bagaimana struktur obat dapat mempengaruhi efisiensi pengikatan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya, Devi Ayu Wulandari, dipersilahkan.
Izin bertanya, nama saya Devi Ayulan dari NPM 223800049. Pertanyaannya, jelaskan hubungan antar modifikasi struktur kimia hormon steroid kelamin dengan efek farmakologisnya. Lalu berikan contoh spesifik untuk memperjelas hubungan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin izinkan kami meminta waktu sebentar untuk mencari jawaban. Bertanya, Oh, baik, satu lagi. Dipersilakan, Gracela. perkenalkan nama saya Grace Tiara Amanda, NPM 223800071. Pertanyaannya, bagaimana mekanisme kerja hormon steroid kelamin dalam memodulasi ekspresi gen dan bagaimana mekanisme ini dapat mempengaruhi fungsi biologisnya? Dah. Baik, terima kasih. Mungkin langsung saja bagi rekan-rekan yang ingin menjawab dipersilakan. Baik, di sini saya Jovita Putri Adelia dengan NPM 79 akan menjawab pertanyaan Fatma, yaitu jelaskan mekanisme pengikatan obat terhadap reseptor hormon dan bagaimana struktur obat dapat mempengaruhi efisiensi pengikatan tersebut. Jawabannya itu yang pertama ada interaksi spesifik, yaitu obat berikatan dengan reseptor melalui interaksi seperti ikatan hidrogen dan van der Waals, mirip dengan kunci dan gembok. Yang kedua ada kompleks reseptor obat, yaitu pengikatan membentuk kompleks yang dapat mengubah konformasi reseptor, mengaktifkan atau menghambat jalur sinyal seluler. Yang ketiga ada pengaruh struktur obat. Ada lipofilitas, yaitu molekul yang lebih lipofilik cenderung lebih efisien dalam menembus membran sel. Yang kedua ada ukuran dan bentuk. Ukuran dan bentuk harus sesuai dengan situs pengikatan reseptor. Lalu ada substituen kimia. Modifikasi struktur dapat meningkatkan afinitas pengikatan melalui interaksi yang lebih baik. Yang keempat ada efektivitas dan selektivitas. Struktur obat yang optimal meningkatkan selektivitas terhadap reseptor, mengurangi efek samping, dan meningkatkan efektivitas. Yang terakhir ada dinamika pengikatan, yaitu kecepatan dan kekuatan pengikatan dipengaruhi oleh dinamika molekuler. Dengan obat yang cepat berikatan lebih efisien dalam menghasilkan efek biologis. Bagaimana Fatma Aris? Cukup. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Devi Ayu Wulandari. Perkenalkan nama saya Karnina dan NPM 2238082. Pertanyaannya, jelaskan hubungan antara modifikasi struktur kimia hormon steroid kelamin dengan efek farmakologisnya. Berikan contoh spesifik untuk memperjelas hubungan ini. Jawabannya, hubungan antara modifikasi struktur kimia hormon steroid kelamin dan efek farmakologisnya dikenal sebagai QSAR atau Quantitative Structure Activity Relationship. Perubahan pada struktur kimia molekul dapat meningkatkan potensi selektivitas dan kestabilan farmakologisnya terhadap reseptor tertentu. Adapun faktor yang mempengaruhi hubungan ini diantaranya yang pertama gugus fungsional, gugus hidroksil, pada posisi C3 estradiol penting untuk aktivitas estrogenik, sebaliknya gugus keton pada posisi yang sama pada testosteron mempengaruhi pengikatan dengan reseptor androgen. Yang kedua, aromatisasi. Cincin aromatik pada estrogen meningkatkan afinitas terhadap reseptor estrogen dan aktivitas estrogeniknya dibandingkan dengan hormon non-aromatik seperti testosteron. Yang ketiga, modifikasi rantai samping pada progesteron. Perubahan rantai samping seperti yang ditemukan pada medroksiprogesteron dapat meningkatkan aktivitas progestogen pada uterus atau ovarium. Yang keempat, substitusi pada posisi tertentu. Penambahan gugus etil pada posisi C17 estradiol menghasilkan etinil estradiol yang lebih stabil dan lebih aktif secara estrogenik dibandingkan estradiol alami. Yang terakhir atau yang kelima, efek selektivitas contoh seperti tamoxifen
yang memiliki struktur menyerupai estrogen berfungsi sebagai antagonis pada reseptor estrogen di jaringan payudara namun bertindak sebagai agonis di tulang memberikan efek terapeutik yang selektif. Contoh praktisnya ada dua. Yang pertama, etinil estradiol, modifikasi etilasi pada posisi C17 meningkatkan potensi aktivitas estrogenik untuk kontrasepsi. Yang kedua, letrozol, struktur dirancang untuk menghambat enzim aromatase secara selektif menurunkan kadar estrogen dan digunakan untuk pengobatan kanker payudara. Dengan memodifikasi struktur kimia hormon steroid, aktivitas biologis dapat dioptimalkan untuk tujuan terapi, seperti meningkatkan efek spesifik atau mengurangi efek samping. Apakah menjawab, Dep? Menjawab, Karen. Terima kasih. Oke. Baik, selanjutnya di sini perkenalkan nama saya Kalisa Aditya Putri dengan NPM 22380083. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Gresela. Pertanyaannya, bagaimana mekanisme kerja hormon steroid kelamin dalam memodulasi ekspresi gen dan bagaimana mekanisme ini dapat mempengaruhi fungsi biologisnya? Di sini mekanisme kerja hormon steroid kelamin dalam memodulasi ekspresi gen melibatkan beberapa hal, diantaranya itu dapat masuk ke dalam sel, pengikatan ke reseptor intraseluler, translokasi ke inti sel, regulasi transkripsi gen, sintesis protein dan efek biologis, di mana protein disintesis bertanggung jawab atas berbagai efek biologis hormon seperti estrogen, yaitu dapat memenuhi siklus menstruasi, kesehatan tulang, dan fungsi kardiovaskular. Selanjutnya yaitu ada progesteron, di mana mendukung kehamilan dan mengurangi kontraksi uterus. Kemudian ada testosteron, yaitu meningkatkan spermatogenesis, pertumbuhan otot, dan karakteristik seksual pada pria. Dengan mekanisme ini, hormon steroid kelamin dapat mempengaruhi diferensiasi, pertumbuhan sel, metabolisme, serta proses biologis lainnya, di mana dapat menjadi dasar pengaruhnya dalam fisiologi tubuh. Apakah dapat dipahami? Baik, dipahami. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih untuk yang bertanya ataupun jawab. Mungkin kami cukupkan presentasi dari kelompok kami dan mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.